Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rikja Studio. Di video saya kali ini, saya akan membawakan film yang berjudul Next Door Neighbor. Good Neighbor merupakan sebuah film drama komedi Korea yang disutradarai oleh Lee Hwan Kyung. Dirilis pada tanggal 25 November tahun 2020, film Good Neighbor mengambil latar yang terjadi di pertengahan 80-an di Korea. Itu adalah masa penuh gejolak di mana para pejabat yang haus kekuasaan dan korup memicu protes nasional besar-besaran. Protes tersebut dipimpin terutama oleh para penyelenggara mahasiswa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk demokrasi yang lebih bebas dan lebih adil. Lee Ewi-sik dengan senang hati kembali ke negara asalnya Korea, setelah menghabiskan beberapa tahun di luar negeri dalam semacam pengasingan politik. Tetapi segera setelah tiba, dia dibawa pergi oleh sekelompok pria berjas hitam ke sebuah rumah yang dijaga dengan aman, di mana dia akan tinggal dalam isolasi dengan keluarganya. Ewi-sik dan rekan-rekannya dianggap sebagai ancaman politik berbahaya bagi rezim otoriter saat ini. Sehingga ia difitnah dan tidak akan diizinkan untuk pergi atau berbicara di depan umum dalam keadaan tertentu, hanya pembantunya yang dibolehkan keluar dengan syarat setiap ingin masuk rumah harus diperiksa. Di film ini tidak ada kisah cinta yang ada hanya kisah komedi dan sedih itu pun menurut saya lucunya itu kurang lebih kena ke sedihnya. Langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Ewi-sik dan dua temannya yang sedang berada di bandara mereka pergi untuk mengambil koper mereka, tiba-tiba di saat lagi asik-asiknya ngobrol Ewi-sik ditangkap oleh pria berjas hitam dan dibawa ke sebuah rumah yang dijaga dengan aman oleh para polisi, di mana dia akan dipenjara dalam rumah tersebut dengan keluarganya, dan tidak boleh keluar sama sekali kecuali pembantunya yang ingin berbelanja makanan, dan jika teman-temannya ingin bertemu dengan dia maka teman-temannya lah yang harus datang ke rumah. Dalang yang memenjarakan Ewi-sik di rumahnya adalah mereka berdua, panggil saja Joko dan Si Bejo. Lalu kita diperlihatkan Yoo Dae-kwon sedang makan bersama keluarganya yang terdiri dari ibu, istri, anak dan adiknya. Terlihat mobil hijau yang dikendarai oleh pria botak, ia seorang redaktur newsroom lalu mendekati para pendemo yang tidak terima jika Ewi-sik dipenjara rumahkan. Para warga dan mahasiswa percaya bahwa dia bukanlah komunis, Dae-kwon pun datang, awalnya ia dilarang untuk masuk ke dalam namun setelah ia memberikan kode dia langsung diperbolehkan masuk. Tapi karena dia diperbolehkan masuk para warga dan reporter yang demo pun ikutan menerobos masuk dengan paksa karena merasa tidak adil mereka tidak diperbolehkan masuk tapi Dae-kwon diperbolehkan. Di saat sedang ricuh seperti itu dia sangat santainya berjalan masuk menuju ke arah rumah yang sudah disediakan untuk memantau dan memata-matai si Ewi-sik, bersama dengan dua rekannya yang bernama Yang Chul dan Ucok. Dae-kwon sebagai kapten di tim pengintai tersebut, di saat ia sampai ke rumah tersebut ia langsung mengecek rumah dan cara kerja rekannya tersebut namun ia marah karena rumah itu berantakan, memakai hordeng warna hitam, mereka suka mabuk, bermain kartu, dan sering makan ramyun hingga ia mengatakan apakah mereka sedang berkemah. Tidak lama kemudian, mereka disuruh mendesain, mengganti perabotan dan semua yang ada di rumah tersebut persis seperti yang berada di foto yang Dae-kwon berikan. Lalu mereka berdua mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya, setelah semuanya beres kegiatan. Mereka juga akan disamakan oleh Ewi-sik dari tidur, bangun tidur, makan, hingga buang air besar, dilakukan di waktu yang bersamaan. Mereka harus mencari tahu tentang Ewi-sik dengan detail sekecil apapun itu tidak boleh ada yang tertinggal. Keesokan harinya mereka pun memulai pekerjaan mereka untuk memata-matai Ewi-sik. Dan Dae-kwon pun bertemu dengan Joko dan Bejo sambil meminum minuman ia melaporkan hasil dia memantau beberapa hari yang lalu, Joko pun merasa senang dengan hasil yang didapatkan oleh Dae-kwon, ia memujinya hingga menyuruhnya menjulurkan tangan kirinya, dan memberikannya sebuah jam pemberian dari presiden. Scene berpindah ke rumah Ewi-sik yang dikunjungi oleh temannya yang bernama Min No-guk ia adalah sosok salah satu teman lamanya yang mengurus pencalonan ia sebagai presiden. Tanpa mereka sadari Dae-kwon sedang memantau mereka lewat penyadap suara, mereka pun mengobrol santai sambil bercanda lalu No-guk pun memberikan sesuatu yang dibungkus oleh plastik berwarna hitam,
itu membuat Daekwon penasaran dengan benda tersebut. Ewisik dan Nohguk pun membicarakan tentang pencalonannya sebagai presiden setelah mereka selesai makan. Di malam harinya ketika Ewisik sedang membuka plastik tersebut, Daekwon dan rekannya sangat serius mendengarkan hal tersebut dan mereka menebak-nebak suara plastik tersebut ialah sebuah kode untuk mengirim sinyal ke para komunis, namun Daekwon tidak percaya, malah ia memarahi si Ucok yang berpikir bahwa itu kode sebuah sinyal. Lagi pula buat apa percaya, itu kan hanya sebuah suara kantong plastik, hahaha. Namun Daekwon masih penasaran, sambil melihat ke arah kamar Ewisik dan merokok ia bergumam, apa suara tadi? Di saat dia ingin pergi, Ewisik tiba-tiba datang dan meminta rokok, namun Daekwon kabur karena takut ketahuan. Pagi harinya ketika Daekwon dan rekannya sedang memeriksa tembok yang rusak, tiba-tiba ada sekop untuk ngaduk semen yang terlempar ke halaman mereka dari arah rumah Ewisik. Ternyata hal itu dilakukan oleh Ewisik agar bisa mengobrol dengan tetangganya. Ia meminta tolong ambilkan sekopnya saja. Saat Daekwon melemparnya, ia mengenai kepala Ewisik hingga berdarah. Namun akhirnya karena hal tersebut ia membantu Ewisik memperbaiki tembok itu bersama-sama, dan sedikit mengobrol. Ketika Daekwon dan rekannya sedang melakukan pekerjaannya, mereka didatangi oleh anak perempuan Ewisik yang membawa sebuah makanan, untuk tanda terima kasih karena Daekwon telah membantunya. Lalu Daekwon pun mengembalikan piring tersebut dengan diisi rebusan kentang, sebagai alasannya untuk memantau isi rumah Ewisik. Saat di dalam rumah mereka mengobrol santai dan Daekwon pun mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai peneliti suara dan listrik. Ia mengatakan itu karena ia ketahuan oleh anaknya Ewisik memiliki semacam beberapa alat pendengar dan telepon, ketika saat memberi makan tadi. Lalu ia pun diminta untuk ngebenerin radio dan beberapa kaset, namun setelah dicoba ia tidak bisa. Daekwon beralasan bahwa dia hanya bisa memperbaiki alat elektronik yang berasal dari Amerika, jika lokal dia tidak bisa. Lalu Ewisik pun mewajarinya dan mengatakan dia akan memanggil orang yang akan memperbaikinya. Ketika Ewisik sedang pergi, Daekwon mengambil kesempatan itu untuk pergi ke ruangan Ewisik. Ia mencari suara plastik dan menemukannya. Ketika ia memeriksanya, ternyata di dalam plastik tersebut hanya ada obat kutu air. Ternyata Ewisik dan dirinya sama-sama memiliki kutu air. Lalu ia menaruh sesuatu ke dalam sebuah buku. Ketika ia ketahuan, ia beralasan lagi bahwa tadinya ia ingin pergi ke kamar mandi, namun malah nyasar ke ruangan tersebut dan akhirnya ia membaca salah satu buku yang berada di ruangan itu. Terlihat Daekwon yang sedang menelpon istrinya lalu menanyakan istrinya sudah makan atau belum. Hal itu membuat istrinya keheranan karena ia tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, dan yang lebih membuat istrinya heran, ia memperbolehkan bahkan mendukung jika anaknya ikut taekwondo, karena sebelumnya ia tidak mengizinkannya dan malah memarahi anaknya tersebut. Tanpa sadar semenjak ia dekat dengan Ewisik, kepribadian dan sifatnya berubah. Ewisik memberikan dampak baik kepadanya, karena Ming Ewisik ialah orang baik. Dia hanya difitnah oleh si Joko dan Bejo karena mereka berdua tidak ingin kalau si Ewisik mencalonkan dirinya sebagai presiden. Jika hal tersebut terjadi maka Ewisik akan menang karena memang pendukungnya lebih banyak dan presiden yang memerintah sekarang tidak akan bisa terpilih menjadi 2 periode, dan ketika sedang teleponan, telepon yang lainnya pun berdering. Dari sinilah hal-hal sedih akan dimulai. Jika kalian nonton fullnya kalian mungkin akan nangis. Keesokan harinya Daekwon pergi ke tempat yang dimana tidak ada orang lain yang boleh masuk kecuali orang penting seperti Joko dan Bejo. Ia pun dibawa masuk ke dalam oleh Bejo dan Bejo mengatakan ia menangkap seseorang yang kemungkinan mukanya tidak asing. Saat Daekwon melihatnya ternyata itulah adiknya. Pantas saja dia tidak pulang ke rumah beberapa hari, ternyata ia ditangkap dan disiksa oleh Joko. Ia ingin menangis namun menahannya dan berpura-pura memarahi adiknya itu karena ikut demo membela Ewisik si komunis. Daekwon pun meminta maaf atas perbuatan adiknya. Dia mengaku dia yang salah karena salah dalam mendidik adiknya, dan ia akan berusaha untuk mendapatkan bukti agar Ewisik secepatnya dipenjara. Dari sini Daekwon merasa bahwa yang dia lakukan adalah salah dan dia menyadari bahwa Joko dan Bejo adalah orang jahat. Saat Ewisik sedang di ruangannya terlihat ia sedang merenung dan kesal atas perbuatan Joko dan Bejo yang sudah sangat keterlaluan, lalu ia mengacak-acak bukunya hingga buku itu terkena alat penyadap suara milik Daekwon. Ewisik melihat alat itu, lantas ia langsung mencari yang lainnya yang berada di setiap ruangan. Akhirnya mereka pun ketahuan namun Ewisik tidak menegurnya.
bahkan alat itu tidak ia rusak, dia membiarkannya dan hanya bisa menahan rasa kesal. Noh-guk datang ke rumah Ewi Sik, dia kaget melihat rumah temannya yang sudah sanagat berantakan, itu semua karena ulah Joko dan Bejo, yang sebelum Noh-guk datang mereka lebih dulu datang ke rumah Ewi Sik bersama anak buah mereka, lalu mengacak-acak seisi rumah. Ketika Noh-guk menanyakan apa yang terjadi, Ewi Sik malah mengusirnya, dan memarah-marahinya. Ewi Sik sengaja melakukan itu karena ia sudah mengetahui ada penyadap suara di rumahnya. Noh-guk pun memberikan sebuah kerja namun Ewi Sik malah menyobeknya. Noh-guk pun tetap sabar lalu pergi. Lalu di ruangan Dae-kun ada yang menelponnya lalu memberitahukan bahwa ibu Dae-kun telah meninggal. Ia langsung bergegas pulang. Saat ia melihat ke arah rumahnya, ia pun menahan tangis. Ketika ia selesai mengikuti acara pemakaman dan mengobrol dengan adiknya yang menyuruh ia sadar bahwa yang dia kerjakan sekarang adalah salah, lantas ia pergi ke tempatnya bekerja. Ketika ia sedang melewati rumahnya Ewi Sik, ia melihat banyak sekali polisi dan di depannya ada Ewi Sik yang ingin pergi menjumpai Noh-guk yang telah meninggal. Ia dikabarkan bunuh diri dengan menghisap gas racun karbon monoksida, namun Dae-kun dan rekannya tidak percaya dengan hal itu. Dae-kun memikirkan hal itu hingga pagi, saat dia melihat ke jendela ternyata Ewi Sik masih berdiri tegap di dekat gerbang, hingga para polisi pun kelelahan menunggunya beranjak pergi dari situ dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu Ewi Sik pergi ke ruangannya dan membaca surat dari Noh-guk, yang telah ia robek-robek dan ia sambung kembali. Ketika ia membacanya ia sangat sedih, sahabat kesayangannya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Lalu Ewi Sik pun memanggil Dae-kun yang berada di balik penyadap suara tersebut, dan mengatakan bahwa dirinya sekarang sangat kesepian, dan ingin curhat sedikit dengan Dae-kun. Dae-kun pun mendengarkan curhatan Ewi Sik yang sambil menangis. Di pagi harinya rekan-rekan Ewi Sik datang dan membuat rencana bahwa besok siang mereka akan menghadiri pemakaman Noh-guk, dan di sana pula Ewi Sik akan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Malam hari ketika Ewi Sik sedang membaca buku, anak perempuan Ewi Sik datang membawakan kopi hangat untuk Ewi Sik, lalu anaknya meminta maaf kepada Ewi Sik, dia merasa kalau dirinya menyulitkan ayahnya. Ewi Sik malah mengatakan sangat nyaman karena anaknya mengkhawatirkan dirinya. Anaknya pun menangis karena ia merasa sedih dan bahagia dengan keadaan ayahnya yang seperti sekarang. Singkat cerita Ewi Sik pergi ke pemakaman sahabatnya, dan mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Ketika dia sedang berpidato di sisi lain anak perempuannya sedang di rumah sakit dengan keadaan kritis karena ditabrak oleh orang suruhannya Bejo, karena Bejo mengira itu adalah mobilnya Ewi Sik padahal saat rombongan Ewi Sik pergi di pertengahan jalan Ewi Sik berpindah mobil karena anaknya harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit karena tadi tangannya sengaja diiris sendiri olehnya agar ayahnya bisa keluar dari rumah. Padahal sebelum Ewi Sik pergi malamnya ia sudah diberitahu dan diperingatkan oleh Dae-kun bahwa dia jangan pergi karena Joko dan Bejo akan mencelakainya namun Ewi Sik tidak peduli, dia tetap tenang dan ingin pergi karena dia ingin mengubah negaranya yang sedang kacau. Selesai berpidato Ewi Sik bergegas pergi ke rumah sakit, namun ia telat karena anaknya telah tiada, dia pun menangis, ia sangat terpukul oleh kepergian anaknya, dia tidak menyangka bahwa anaknya akan mati. Tiba-tiba Joko dan Bejo datang ke rumah sakit dan memfitnah si Ewi Sik membuat konspirasi pengkhianatan lalu ia ditangkap. Si Dae-kun yang dari tadi bersembunyi di balik tirai pun ikut sedih karena dia telah gagal menyelamatkan anaknya Ewi Sik, ia telat membawanya ke rumah sakit. 2 bulan setelah kejadian itu terlihat Dae-kun beserta anak dan istrinya mengunjungi kebun binatang dan ingin melihat harimau Siberia. Namun tidak diperbolehkan karena cuacanya sedang bersalju hingga ia ingin menyogoknya dengan uang namun tetap saja tidak diperbolehkan. Akhirnya mereka membeli Emi karena anaknya Dae-kun sedang lapar. Saat kembali dari membeli Emi anaknya malah tidak ada. Setelah dicari ternyata anaknya sedang bersama si Joko, istrinya pun khawatir langsung memanggil-manggilnya terus-menerus dan membawanya. Lalu Joko dan Dae-kun pun mengobrol. Joko menyuruh Dae-kun secepatnya mengurus kekacauan yang telah ia perbuat, ia harus memikirkan tentang anaknya, dan dia disuruh merusak kaset-kaset yang merekam semua suara di rumah Ewi Sik. Terlihat di ruangan penyimpanan Dae-kun mengambil semua kasetnya, lalu ia menyetel kaset-kaset tersebut. Di saat ia menyetelnya, ia mengingat kembali hal-hal yang dilakukan bersama Ewi Sik. Dia merasa Ewi Sik sudah menjadi sahabatnya dan Dae-kun pun sedih campur bahagia mengingat itu semua.
Lalu ketika Dae-kun memutar kaset selanjutnya ia mendengar rekaman suara tentang kejahatan Joko, dari yang memonitor anak-anak. Menyuap jaksa, polisi dan memanipulasi media, setelah menemukan rekaman suara itu Dae-kun tidak merusaknya dia malah membawanya ke stasiun TV dan stasiun TV pun langsung menyiarkannya, yang membuat Ewisik dikeluarkan dari penjara. Namun hal itu tidak bertahan lama karena Joko dan Bejo secepat mungkin mendatangi stasiun TV yang berani menyiarkan hal tersebut dan menyuruh mereka menyiarkan bahwa rekaman itu palsu, dan sedang mencari sumber yang membuat rekaman tersebut. Dae-kun pun dicari kemana-mana hingga rekannya yang sedang tidak bersama dirinya, dipukuli. Terlihat Dae-kun berada di sebuah warung sedang mendengarkan berita tentang rekaman itu sudah dianggap palsu, lalu Dae-kun pun bergegas menelpon anaknya, sambil menangis dia menanyakan keadaan di rumah, dan mengatakan bahwa nanti malam ia akan pulang sambil membawa anak anjing yang diinginkan anaknya yang dulu pernah dia larang juga. Tidak lama kemudian datanglah Ucok membawa mobil dan mengajaknya pergi dari tempat terbuka tersebut. Ketika sedang berada di dalam mobil mereka malah bertengkar hingga Ucok meminggirkan mobilnya lalu menyuruh Dae-kwon keluar, namun Dae-kwon malah menyuruh Ucok keluar dan meminjamkan mobilnya. Di situ mereka bertengkar lagi dan Ucok dibuat sadar oleh Dae-kwon dan akhirnya mereka memutar balikkan arah mobilnya, menuju ke tempat di mana Ewisik berada, karena ia akan dibunuh oleh Bejo seperti anak perempuannya. Saat Dae-kwon tahu bahwa truk yang akan menabrak Ewisik hampir sampai dia langsung berpura-pura menjadi orang gila dan menyetopi mobil-mobil yang lewat agar jalan truk itu terhalangi, lalu memberitahu ke Ewisik bahwa dia dalam bahaya. Setelah lama ia berusaha untuk menghentikan mobil truk itu, namun truk itu berhasil lewat dan melaju menabrak mobil yang dikendarai oleh Ewisik, dan untungnya Dae-kwon berhasil menyelamatkan Ewisik. Ewisik pun sadar bahwa itu adalah Dae-kwon setelah mendengar suara plastik yang berada di kaki Dae-kwon karena itu persis seperti dirinya yang terkena kutu air. Joko dan Bejo pun gagal membunuh Ewisik, lalu setelah jalanan itu tidak macet Ewisik bergegas pergi ke tempat di mana para pendukungnya telah berkumpul, saat dilihat ternyata pendukungnya sangat banyak sekali. Di akhir film kita diperlihatkan Dae-kwon, istrinya dan anaknya sedang membersihkan tempat pemandian yang menjadi usahanya sekarang. Namun Dae-kwon memandangi televisi terus-menerus sambil senyum-senyum yang membuat istri dan anaknya keheranan dan sambil mengatakan apa seolah-olah suaminya dan presiden teman dekat. Singkat cerita Ewisik datang menghampiri Dae-kwon yang membuat istrinya sangat kaget. Ketika Dae-kwon melihatnya dengan mata yang berkaca-kaca ia tersenyum lalu bersamaan bertanya apakah kau sudah makan, karena mereka mengingat bahwa mereka berjanji akan makan bersama suatu saat nanti. Film pun habis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video di channel saya hingga habis. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.